Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Muhammad Amar, NIM 22830761 dari Prodi S1 Teknik Komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama ya. Ini jawaban dari soal yang pertama. Jadi, yang pertama ini kelas mahasiswa saya menggunakan fungsi apa ya? Menggunakan kelas mahasiswa ya biar biar mudah. Terus di sini ada metode dev init, save, name, nama, nilai Python, nilai web, nilai CPP. Ini sebagai parameter ya. Semua save, name, nama, nilai Python, nilai web, nilai CPP ini sebagai parameter. Nah, di sini kenapa kita menuliskannya sebagai nilai CPP ya, bukan nilai C++? Karena pada beberapa karakter atau simbol yang ketika kita nuliskan di sebuah program maka dia akan terjadi error terhadap program tersebut. Di sini kita tulisnya CPP. Nah, kemudian di sini kita tuliskan parameternya self dulu. Parameter self ini kita tulis, yang ini kita tuliskan di sini. Lalu kita tambahin variabel dari name. Name ini baru kita tuliskan di sini parameternya name, ini variabel, ini parameter lagi, ini variabel, ini parameter. Jadi selebihnya terus seperti itu, ada name, nama, nilai Python, nilai web, nilai CPP. Kemudian di sini ada metode dev hitung rata-rata ya. Di sini ada parameter lagi, return, save nilai Python, save nilai web, dan save nilai CPP. Nah, di sini dijumlahkan nanti rata-ratanya berapa. Lalu di sini ada dev layak beasiswa. Di sini itu sebagai apa ya, metode lagi. Ini parameter jika nilai Python kurang dari 50 atau nilai webnya kurang dari 50 atau nilai C++-nya kurang dari 50, maka dia akan di return ke false atau tidak akan ditampilkan pada outputnya nanti, tidak akan keluar. Nah, sebaliknya return save hitung rata-rata nilainya lebih dari 60 atau sama dengan 60, maka bisa jadi dia akan ditampilkan sesuai peringkatnya nanti. Kemudian di sini eh, ada function dari input mahasiswa. Function input mahasiswa. Kita tuliskan di sini variabelnya name, int ini kelasnya, input ini adalah sebagai function, ini kelas, ini function, masukkan name, ini list. Kita akan menuliskannya dalam bentuk list atau komentar. Jadi pakai tanda petik 2. Kemudian sama aja di sini, ini nama, input, ini masukkan nama, nilai Python, ini kelasnya, ini functionnya, ini listnya. Nah, di sini yang berbeda. Di sini kita nulis CPP, di sini C++. Kenapa tidak tidak apa? Karena jika dalam bentuk string atau komentar itu kita menuliskan simbol itu tidak ada apa-apa ya, tidak mengaruh apa-apa. Jadi nanti keluarnya adalah mahasiswa, NIM, nama, nilai Python, nilai web, nilai CPP. Jadi yang udah kita inputkan tadi keluarnya akan seperti ini. Lalu ada dev tampilkan mahasiswa. Nah, di sini dev tampilkan mahasiswa ya. Sini ada variabel, sini m for m in mahasiswa, if m layak beasiswa, di sini ada mahasiswa layak sort. Sort ini tujuannya untuk mensortir ya. Jadi dia akan mengurutkan dari yang bukan dari yang pertama, dari yang terbesar. Misal ada mahasiswa yang nilainya 90, mahasiswa pertama 90, mahasiswa kedua 80, mahasiswa ketiga 70. Jadi dia akan mengurutkan dari yang pertama dulu 90. Terus ada print /n peringkat 1 sampai 3 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Ini nanti di outputnya kelihatan. For i mahasiswa in enumerate mahasiswa layak. Nah, itu hanya 3 ya. 3 yang bisa mendapatkan. Nah, nanti keluarnya NIM, nama, rata-ratanya
Ini print. Nah, jadi keluarnya nanti berbentuk seperti ini. Kemudian di sini itu ada def main. Def main ini adalah untuk mendefinisikan dari function main ini sendiri. Kemudian di sini mahasiswa. Mahasiswa ini untuk membuat list kosong ketika nanti diinputkan. Nah, kemudian ada jumlah mahasiswa. Ini variabel, ini kelasnya, ini fungsinya. Masukkan jumlah mahasiswa. Jadi sebelum kita mengisi ini dulu, nim input. Maksudnya sebelum kita memasukkan nim, nama, masukkan nilai Python, masukkan nilai web, ini kita harus memasukkan jumlah mahasiswanya terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian ada for in range jumlah mahasiswa ya di sini. Nah, di sini dia menggunakan loop for ya. Di sini dia menggunakan loop for untuk iterasi sebanyak jumlah mahasiswanya. Pengguna sebagai variabel iterasi menunjukkan bahwa nilai iterasi tersebut tidak akan digunakan. Tampilkan peringkat mahasiswa, dia di sini akan menampilkan ya peringkat mahasiswa dari yang pertama itu yang terbesar, yang kedua yang terkecil, yang kedua yang ya tidak lebih dari pertama, yang ketiga yang paling bawah. Atau nanti kita bisa menggunakan 5 mahasiswa 5 mahasiswa tapi yang akan muncul di outputnya itu dia hanya 3 saja, 3 teratas ya akan muncul. Kemudian ada di sini if name sama dengan main. Fungsinya adalah ini ya, dia untuk mengecek ya apakah script ini dijalankan sebagai program utama, bukan diimport sebagai modul ya. Ini bukan diimport sebagai modul. Ini adalah konvensi umum dalam Python untuk memastikan bahwa kode yang berada di dalam blok ini hanya dijalankan jika file ini dieksekusi secara langsung ya, bukan diimport sebagai modul. Yang terakhir sini ada main. Main ini adalah memanggil fungsi main untuk menjalankan program ya, memanggil function name untuk menjalankan program. Oke. Di sini kita langsung jalankan aja ya. Langsung mendemokan saja bagaimana sih bagaimana outputnya ya. Tadi kan kita sudah jelaskan. Nah, di sini kita masukkan jumlah mahasiswanya. Misalnya 4 nih. Kita masukkan 4 jumlah mahasiswa. Yang pertama itu NIM saya. Nama Lukman Muhammad Amal. Nilai Python kita masukkan 87, 86, 89. Masukkan NIM 22, 83. Ini data yang mahasiswa pertama udah selesai kita input ya. Nah, yang kedua 22830766. Ini nama ya, yang pasti ini nama-nama teman saya semua ya. Pythonnya 78, 73, 47. Nah, yang ketiga ini adalah 22, 43, 08, 10. Ini Python 87, 76, 79. Nah, ada yang terakhir kita masukkan yang 4. Salah, ini nih ya, 22, 3, 07. Bukan 07 bro, 08 801 ya, 08 28 3 08 01. Ini ada nilai ya 76, 50 ya, 4 lah. Nah, jadi outputnya sudah keluar dari sini ya, peringkat 1 sampai 3 mahasiswa yang layak mendapatkan beasiswa. 1 ini ada peringkatnya, 1 yang pertama sampai yang kedua. Nah,
Tadi kita menginputkan 4 4 mahasiswa ya. Tapi yang paling akhir sendiri itu tidak akan keluar di output. Ya, karena udah saya jelaskan tadi di program ya. Tidak akan keluar di output, yang akan keluar hanya 3 mahasiswa peringkat nilai teratas. 3 mahasiswa dengan nilai teratas itu akan keluar. Jadi mungkin ya cukup segitu saja eh, penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.